bapaknya kemana ya? Gue emang bobo siang. Aduh, capek. Enaknya tidur ya Pak ya. Gimana? No. Padahal nggak cocok. Iya. Mana Tio? Mana Tio? Ada Tio di sini. Mana Tio nih? Ada Iya. suaranya aja. Iya kayak Mas Adi kemarin tuh loh. Iya, suara. Ih, sangkut. Waduh. Sama kayak kasus kemarin kali. Wih, Oh gitu. Oh, Oh iya iya iya. oh. kenapa itu ya? Iya makanya pasti sama kayak punya aku kemarin. Nggak bisa masuk. Sudah. Iya itu di lockout bang dulu. Nggak bisa juga. Iya kan ya kayak ngurus malah nggak ada kawai. Apalah. Anak bawang. Kayaknya harus ada satu korban terus nih tiap minggu. Wah, Iya itu bisa jadi nih minggu depan nih bisa pandi ini karena kau masuk. kuring lagi. Siapa yang terdudi kada kawa kayaknya. Ih. Jujur tuh berdahulu aja siapa yang berdahulu masuk ay. Dulu Pak Gusti kan? Ganti stylenya kok. Windows 10 kan apa nih? Kayaknya Windows 10. Nah ini bapaknya nggak masuk. Kayak punya Pak Bambang tuh nah. Aku aja tadi baru beli kipas. Laptop. Wah, Pak Boni berokok. Dia jual lo kipas angin gua. Pak Boni berokok. Kada kawa. Nah, masuk nih. Iya, kayaknya bisa terlihat semua ya PowerPoint-nya. Bisa terlihat. Belum Pak. Belum Loh. bisa Pak. Album Pak. Oh, saya kira saya bicara panjang lebar. Aduh, nggak ketok. Aduh, ya. Mm-mm. Nah, kendala kita ya. Sempat hilang tadi Pak. Aduh, maaf sekali. Nah, udah selesai. Tadi saya bacakan, saya jelaskan. Ini udah bisa ya? Halo. Aduh. Ya dah. Tadi saya sudah jelaskan sampai akhir. Ternyata off ya. Oh ya, oke. Oke. Bisa ada komen Pak, tentang ini bahan kita nih hari ini. Silahkan.
Silakan. Mau tanya Pak, Ya, ya, yang terkait dengan pestisida selektif itu seperti apa sih Pak? pestisida selektif itu Contohnya gitu, Pak. pestisida yang bisa kita lihat jelas itu pada herbisida ya. Herbisida itu ada yang hanya efektif untuk daun sempit. Kemudian ada herbisida hanya untuk daun lebar. Nah, itu selektif. Ya, tidak mematikan semuanya. Ya, kayak begitu. Nah, itu Pak. Oke, Oh iya Pak. ada lagi? Pak, izin bertanya Pak, Silakan. Setio, Pak. Untuk yang pembahasan tadi pergiliran tanaman tuh Pak, itu pergiliran tanaman itu apakah harus beda jenis atau boleh beda varietas saja Pak? Misalnya kita sama-sama nanam sawi tapi ada yang misalnya sawi pakcoy sama sawi yang biasa itu bisa dianggap pergiliran tanaman juga nggak Pak? Belum bisa. Jadi Karena, harus beda. ya, cenderung hama itu menyerang suatu tanaman yang satu famili kemungkinan bisa diserang. Satu famili bisa diserang, ya. Tapi apalagi kalau hamanya itu polifagus, bisa memakan berbagai jenis tanaman seperti lo gerajak, tanaman sawi bisa, tanaman padi bisa, itu apalagi ya, walaupun beda jenis, tetapi masih mungkin akan diserang jenis sama. Jadi sebaiknya yang beda jenis. Kalau sawi jangan, tadi sawi pakcoy kan itu cruciferae ya jenisnya kalau nggak salah. Sebaiknya yang beda jenis. Syukur ya tadi palawija dengan apa sayur ya misalnya. Tuh. Oke, siap Pak. Oke. Pak Poni, gimana kabar Pak Poni? Izin bertanya Pak. Oh silakan Ibu. Pak Poni dulu lah. Ibu nggak apa-apa, Pak Poni belum nih. Enggak ada. Ah iya, Ibu gimana Bu? Bu Emma, silakan. Tadi ada istilah resurasi ya Pak. Resurgensi. Resurgensi itu penambahan populasi setelah aplikasi. Artinya dia resisten ya Pak ya. Coba apalagi Sama. kemungkinannya apa? Beda. Resisten itu udah Beda. tahan ya, nggak mampu dikendalikan dengan pestisida yang sama. Nah, Jadi, kenapa itu Pak terjadi resistensi, terjadi resurasi itu Pak? Itu karena kalau resistensi jelas itu karena digunakan pestisida yang sama lama sekali dalam jangka waktu lama sehingga dia tahan terhadap pestisida yang sama itu. Kalau resurgensi dia di aplikasi kan kemungkinan apalagi namanya serangga ini kan dia bisa beradaptasi, matinya musuh alami. Jadi musuh alami menentukan populasi hama. Kalau mati juga musuh alami, dia akan berkembang hamanya, nah populasinya ya. Jadi begitu, lebih cenderung bahwa yang menekan secara alami populasi itu tidak ada ya atau sedikit. Jadi hamanya berkembang. Nah itu. Apalagi ditambah resistensi sudah tahan dia berkembang lebih cepat. Bisa saja terjadi hama resisten tetapi musuh alami tidak ada. Dua-duanya mendukung terjadinya resurgensi. Gimana Bu? Halo. Ya Pak, paham. Oke. Oke. Mas Eko, Pak Pandi. Tidak ada Pak. Oke. Ya, ada. Oke dah. Baiklah, mungkin yang pertama saya mau sekali lagi lama menunggu. Saya juga dari pagi sampai sekarang
Ya itulah apa namanya, hal-hal yang mungkin menjadi kendala dalam kuliah online ini ya. Tapi tidak mengurangi tujuan, yaitu memberikan suatu pembekalan atau suatu bahan untuk pengetahuan ya pada para mahasiswa. Ya inilah yang kita bisa lakukan, mudah-mudahan bisa
Baru dibuka suaranya. Mas Eko, tampil aja kelihatan. Kosong. Ya. Oke, kelihatan? Kelihatan? Oh, maaf nih. Sangat terlambat sekali. Nah, jadi saya ini di fakultas tadi mau ikut Zoom meeting dengan masa baru. Baru selesai tadi, ya kurang lebih jam 2 juga selesainya. Rupanya beban laptop saya ini berat, jadi buka Google Meet lelet, WA lelet. Nah ini baru aja selesai, saya tutup kalau bisa nih. Ini udah kelihatan semua ya? Halo? Oke. Jadi kita awal kemarin kan sudah ada materi yang menyinggung-nyinggung tentang PHT atau sejarah pelindungan tanaman, sejarah pelindungan terhadap OPT ya. Nah, sekarang saya mencoba memperjelas lagi tentang PHT. Jadi jadi PHT ini rupanya kalau saya boleh menyimpulkan karena dampak negatif dari pestisida kimia ya. Jadi akhirnya orang berpikir bagaimana untuk menekan dampak itu. Jadi perlunya ada pendekatan cara lain untuk menekan dampak dari penggunaan pestisida. Jadi salah satu penulis atau seseorang menyampaikan bahwa pengendalian itu perlu dipadukan ya. Misalnya pada saat itu kimiawi dengan hayati. Jadi tidak saja kimia tapi juga mengoptimalkan pengendalian alami, dalam hal ini termasuk hayati. Nah, kemudian ahli lain atau penulis lain mengenalkan istilah integrated pest control. Jadi tadinya integrated control, pest control, kemudian dibuat suatu definisi, pengertian, batasan. Penggunaan pestisida hanya dilakukan apabila populasi berada pada ambang ekonomi. Jadi ambang ekonomi ini adalah suatu batas di mana apabila populasi melewati ambang itu harus segera diturunkan, ya. Ambangnya itu, populasinya itu di bawah ambang. Karena kalau tidak diturunkan, dia akan cenderung akan merugikan, ya. Tidak perlu dilakukan kimiawi dulu sebelum mencapai ambang ekonomi, ya. Oke. Di Indonesia sebenarnya sudah dirintis PHT ini, bahkan jauh sebelum dikemukakannya integrated control tadi ya. Nah, jadi konsepnya memadukan beberapa cara. Jadi ada beberapa pengendalian fisik, mekanik, bercocok tanam, hayati, kimiawi, ya. Kemudian FAO
memulai dengan pengendalian hama terpadu, membentuk panel ahli integrated pest control, memberikan saran-saran bagaimana PHT itu diimplementasikan di kawasan Asia Selatan, ya, Tenggara, Asia Selatan Tenggara, dimulai kurang lebih tahun 79, ya, dan hingga sekarang. Nah, tadi saya katakan bahwa sebenarnya PHT itu sudah pernah dilakukan oleh ahli-ahli Belanda sekitar tahun 1925, yaitu menggunakannya parasitoid dengan bahan alami pestisida, serbuk deris atau Arkartuba. Ini beberapa pengertian dari IPC, IPM, ya. Indonesia digunakan pengendalian hama terpadu, walaupun mungkin ada yang menuliskan pengelolaan hama terpadu, tapi maksudnya sama. Beberapa ahli memberikan batasan sendiri-sendiri atau yang agak berbeda, tapi pada prinsipnya konsep itu memadukan beberapa cara yang memang bisa digabungkan. Contoh tadi kimia dengan hayati, ya. Kemudian ahli lain, Botrel, Lali Smith, Botrel, dengan perhitungan konsekuensi ekonomi, ekologi, dan sosiologi. Jadi di sini kelihatannya ekonomi di setiap daerah atau apalagi kita kepulauan, ya, itu mungkin akan berbeda-beda sehingga menentukan apa batasan AE tadi, sosiologi apalagi, ya. Ini beberapa pengertian lain. Pada dasarnya semua itu ada berbagai cara yang serasi, atau kalau boleh diistilahkan lain, kompatibel, dapat dipadukan, ya, pada instruksi presiden. Kemudian ada Undang-Undang 12, ini ada dasar hukum dari PHT itu yang mendasari, menguatkan bahwa PHT itu memang merupakan bagian dari yang dianjurkan di Indonesia. Ya, beberapa teknik. Sehingga keseluruhan memperoleh hasil yang terbaik, ya. Apa nggak mau jalannya? Implementasinya, nah ini 1925 udah dilaksanakan, maupun istilah PHT belum, tapi pada sebenarnya sudah dilakukan, ya. Kemudian pada Repreta 1 1969 ini sedang secara dikembangkan penanaman padi yang intensif, ya, karena hama ternyata tidak justru menurun karena digunakannya berbagai jenis pestisida yang sangat berlebihan, jadi tidak teratasi, ya. Kemudian tahun 76 Komisi Perlindungan Tanaman. Jadi Komisi Perlindungan Tanaman ini adalah suatu komisi atau unitnya di waktu itu departemen, ya, selang kementerian yang membidangi, yang memperhatikan atau segala macam yang berhubungan dengan pelindungan, ya. Termasuk di bawah sini ada Komisi Pestisida, ya, memberikan saran kepada Menteri Pertanian untuk menentukan arah kebijaksanaan. Dan di sini sudah diundangkan bahwa perlindungan tanaman di Indonesia menganut konsep PHT, terutama pada saat itu menghadapi ledakan hama orang. Pelita 3 7879 8384, ya, itu jelas disebutkan bahwa usaha perusahaan serta terpadu pada setiap budidaya pangan, tanaman pangan,
baik di area intensifikasi maupun non-intensifikasi. Di saat itu sudah sepertinya sudah tetap bahwa itulah yang terbaik dalam hal melakukan perlindungan tanaman. Lanjut ke kriteria 4, masih juga tidak dikurangi, malah diperkuat ya. Meningkatkan peran petani ya, petani untuk mengurangi dampak akibat penggunaan pestisida. Ini instruksi presiden 3, yaitu karena ini suatu hal yang relatif baru pada saat itu, maka diperlukan semacam sosialisasi, pelatihan-pelatihan tentang PHT. Sehingga diharapkan petani atau masyarakat tahu betul bahwa PHT itu manfaat ada, lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya ya. Jadi diketahui bahan kimia pestisida itu mencemari lingkungan yang tidak. Kemudian kalau saya baca-baca yang terakhir ini ada singkatan 3R, residu, resisten, resurgensi. Semua itu ada dampak dari penggunaan pestisida. Bahkan kita mencoba melarang penggunaan 50 jenis inseksida yang selalu terbukti ya menimbulkan resurgensi. Jadi resurgensi itu kondisi di mana populasi hama lebih tinggi dibandingkan sebelum dilakukan aplikasi. Nah di situ dilarang ya penggunaan jenis ini. Dan ini saya kira merupakan langkah yang positif, tetapi dari pihak produsen saya kira sangat terpukul ya, karena tidak lagi bebas memasarkan jenis-jenis pestisida yang dilarang ini, karena sudah ada pelarangan ya. Jadi komitmen, kemauan pemerintah untuk mempertahankan kelestarian swasembada pangan, khususnya beras pada saat itu. Kemudian kepedulian terhadap pencemaran lingkungan, kesehatan produsen, konsumen dengan menerapkan PHT. Undang-undang lain sistem PHT. Dalam sistem ini pilihan penggunaan pestisida merupakan pilihan terakhir. Jadi yang lain didulukan ya, cocok tanam, fisik mekanik, hayati, baru kalau tidak mampu yang terakhir baru pestisida. Permasalahannya keyakinan ya, praktisi atau para pengusaha tani tidak yakin kalau ini tidak dikendalikan apakah bisa menguntungkan ya. Seperti sudah saya kemukakan, petani itu kalau katanya kalau tidak disemprot Pak akan rusak tidak laku. Nah itu kan dilema nih. Satu sisi ingin mengurangi penggunaan pestisida, tapi tanpa pestisida petani atau kita pun mungkin merasa yakin pestisida lah yang bisa mengatasi. Tapi itu jangka pendek sebenarnya. Jangka panjang itu akan berakibat yang lebih kurang menguntungkannya. Dan itu menjadi tanggung jawab sebenarnya perlindungan tanaman secara umum, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Nah, diawali untuk mengajak atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat, termasuk petani, khususnya petani, itu ada program namanya Program Nasional PHT. Dilaksanakan langsung dikoordinasi oleh Bappenas. Nah, kebetulan almarhum Pak Kasum Bogo Untung itu pembimbing saya, itu salah satu
pakar yang diminta memberikan masukan, Pak Kasemburu Untung, dan yang satu lagi Pak sudah belum almarhum ya, Ida Nyoman Oka. Itu dua orang itu yang membidani bagaimana penerapan PHT di Indonesia. Pada saat itu dilakukan pelaksanaan program ini di 6 provinsi ya, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Sumut, Sulsel. Itu hanya terbatas pada padi saja. Diikuti lagi Aceh, Bali, Sumbar, dan seterusnya. Pada saat itu ada namanya TOT ya, Training of Trainer. Jadi dilatih orang-orang yang dipilih untuk mentraining, untuk melatih para petani ya. Diambil, dilatih, kemudian dia akan melatih lagi apa-apa yang didapatkan dalam pelatihan tentang PHT. Nah, program ini adalah merupakan seperti pendidikan, tetapi pendidikan informal ya. Pesertanya tidak harus lulus SD, tidak harus lulus SMA. Semua tingkat pendidikan peserta tidak dibeda-bedakan. Jadi melalui kelompok tani, 25 orang per satu program dilakukan, namanya SLPHT, Sekolah Lapang. Bapaknya kemana ya? Gue emang bobo siang. Aduh, capek. Enaknya tidur ya Pak ya. Gimana? Loh. Padahal nggak cocok. Mana Tio? Mana Tio? Ada Tio di sini. Mana Tio nih? Ada Iya. suaranya aja. Iya kayak Mas Adi kemarin tuh loh. Iya, suara. Wih, sangkut. Waduh. Sama kayak kasus kemarin kali. Wih, Oh gitu. Oh, Oh iya iya iya. oh. kenapa itu ya? Iya makanya pasti sama kayak punya aku kemarin, nggak bisa masuk. Sudah bro. Iya itu di lockout bang dulu, nggak bisa juga. Iya kan ya kayak ngurus malah nggak ada kawai. Apalah, Anak bawang. kayaknya harus ada satu korban terus nih tiap minggu. Wah, Iya itu bisa jadi nih minggu depan nih bisa pandi ini karena kamu masuk. kuring lagi. Siapa yang terdudi kena kawa kayaknya. Ih. Jujur tuh badahuluan ya siapa yang berdahulu masuk ay. Dulu Pak Musti kan?
Ganti selnya kok. Windows 10 kan apa nih? Kayaknya Windows 10. Loh, ini bapaknya nggak masuk, Pak. Kayak punya Pak Bambang tuh nah. Aku aja tadi baru beli kipas. Laptop. Wah, Pak Poni berokok. Ini jual lo kipas angin gua. Pak Poni berokok. Kada kawa. Loh, masuk nih. Bisa terlihat semua ya? PowerPoint-nya. Bisa. Bisa terlihat. Belum Pak. Belum Loh. bisa Pak. Sambung Pak. Oh, saya kira saya bicara panjang lebar. Aduh. Gak ketok. Gak ketok. Aduh. Ya. Mm-mm. Nah, kendala kita ya. Sempat hilang tadi Pak. Aduh, maaf sekali. Nah, udah selesai. Tadi saya bacakan, saya jelaskan. Ini udah bisa ya? Halo. Aduh. Ya dah. Tadi saya sudah jelaskan sampai akhir. Ternyata off ya. Oh ya, oke. Oke. Bisa ada komen Pak, tentang ini bahan kita nih hari ini. Silahkan. Mau tanya Pak, Ya, ya, yang terkait dengan pestisida selektif itu seperti apa sih Pak? pestisida selektif itu. Contohnya gitu Pak. Pestisida yang bisa kita lihat jelas itu pada herbisida ya. Herbisida itu ada yang hanya efektif untuk daun sempit. Kemudian ada herbisida hanya untuk daun lebar. Nah, itu selektif. Ya, tidak mematikan semuanya. Ya. Kayak begitu. Nah, itu Pak. Oke. Oh iya Pak. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Sebelum, Pak. Untuk yang pembahasan tadi pergiliran tanaman tuh Pak, itu pergiliran tanaman itu apakah harus beda jenis atau boleh beda varietas saja Pak? Misalnya kita sama-sama nanam sawi tapi ada yang misalnya sawi pakcoy sama sawi yang biasa itu bisa dianggap pergiliran tanaman juga nggak Pak? Belum bisa. Jadi Karena, harus beda. Ya, cenderung hama itu menyerang suatu tanaman yang satu famili kemungkinan bisa diserang. Satu famili bisa diserang, ya. Tapi apalagi kalau hamanya itu polifagus, bisa memakan berbagai jenis tanaman seperti gerajak, tanaman sawi bisa, tanaman padi bisa. Itu apalagi ya, walaupun beda-beda jenis, tetapi masih mungkin akan diserang jenis sama. Jadi sebaiknya yang beda jenis. Kalau sawi jangan, tadi sawi pakcoy kan itu cruciferae ya jenisnya kalau nggak salah. Sebaiknya yang beda jenis. Syukur ya tadi palawija dengan sayur ya misalnya. Oke, siap Pak. Oke. Pak Poni, gimana kabar Pak Poni? Izin bertanya Pak. Oh silakan Ibu. Pak Poni dulu lah. Ibu nggak apa-apa, Pak Poni belum nih. Enggak ada. Oh iya, Ibu gimana Bu? Bu Emma, silakan. Tadi ada istilah resurasi ya Pak. Resurgensi. Resurgensi itu penambahan populasi setelah aplikasi. Artinya dia resisten ya Pak ya. Coba apa lagi? Sama. Kemungkinannya apa? Beda. Resisten itu udah Beda. tahan ya, nggak mampu.
dikendalikan dengan presisi yang sama. Nah, Jadi, kenapa itu Pak terjadi resistensi, terjadi restorasi itu Pak? Itu karena kalau resistensi jelas itu karena digunakan pestisida yang sama lama sekali dalam jangka waktu lama, sehingga dia tahan terhadap pestisida yang sama itu. Kalau resurgensi dia diaplikasi kan kemungkinan, apalagi namanya serangga ini kan dia bisa beradaptasi, matinya musuh alami. Jadi musuh alami menentukan populasi hama. Kalau mati juga musuh alami, dia akan berkembang hamanya, populasinya, ya. Jadi begitu, lebih cenderung bahwa yang menekan secara alami populasi itu tidak ada, ya, atau sedikit. Jadi hamanya berkembang. Nah itu. Apalagi ditambah resistensi, sudah tahan, dia berkembang lebih cepat. Bisa saja terjadi hama resisten tetapi musuh alami tidak ada. Dua-duanya mendukung terjadinya resurgensi. Gimana Bu? Halo. Ya Pak, paham. Ya. Oke. Oke. Mas Eko, Pak Pandi. Tidak ada Pak. Oke. Ya, ada. Oke dah. Baiklah, mungkin yang pertama saya mau sekali lagi, lama menunggu. Saya juga dari pagi sampai sekarang. Ya, itulah hal-hal yang mungkin menjadi kendala dalam kuliah online ini, ya. Tapi tidak mengurangi tujuan, yaitu memberikan suatu pembekalan atau suatu bahan untuk pengetahuan, ya, pada para mahasiswa. Ya, inilah yang kita bisa lakukan, mudah-mudahan bisa